どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Gensouki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Cerita dimulai dengan 1000 tahun yang lalu, ketika terjadi perang suci di zaman kuno. Di saat masa itu, ada sebuah entitas yang mana disebut sebagai pembunuh pahlawan, yang mana suara makhluk itu saja sudah membuat banyak pahlawan terkenal menjadi ketakutan. Dan makhluk itu bernama Ghoul. Cerita lalu kembali ke masa sekarang. Suara jeritan yang mengerikan nampak terdengar di seluruh kerajaan. Suara itu terdengar seperti tangisan sedih. Namun, suara itu bukan berasal dari monster ataupun griffin yang berada di udara. Bahkan, roh kontrak milik 3 gadis roh tidak akan bisa mengeluarkan suara sekeras itu. Karena ternyata sumber suara itu berasal dari Ghoul, makhluk yang dikenal sebagai pembunuh pahlawan. Saat ini, orang-orang yang mendengar suara itu sedang melihat ke arah langit sambil merasakan gemetaran di tubuh mereka. Namun, mereka semua tidak tahu bahwa itu adalah monster yang juga dikenal sebagai pembunuh pahlawan. Jika saja Aisyah ada di sana, mungkin Aisyah bisa menebak bahwa hal itu ada kaitannya dengan Riz. Hal itu karena Aisyah dulu pernah bertarung melawan pembunuh pahlawan yang dikeluarkan oleh Riz ketika Christina dan Flora dulu diculik. Ghoul atau pembunuh pahlawan sangatlah berbeda dari monster. Tidak hanya ukuran dan kekuatannya, Ghoul tidak mengeluarkan batu sihir ketika sudah mati. Di dalam era perang kuno dulu, di zaman itu banyak orang dengan senjata sihir yang dinobatkan sebagai pahlawan. Namun, banyak dari mereka juga kemudian mati terbunuh oleh Ghoul ini. Tubuh pembunuh pahlawan memiliki ukuran yang besar dan tinggi 10 meter dengan pedang dan sayap di punggung mereka. Dan hari ini, monster itu telah muncul di kerajaan Galar. Satsuki yang gemetar kemudian bertanya ke Charlotte, apakah makhluk itu bisa ditangani oleh semua pasukan? Yang mana langsung dijawab tidak mungkin oleh Charlotte. Meskipun merasakan merinding di sekujur tubuh, Koki dan Kayoko kemudian memutuskan untuk maju dan melawan makhluk itu. Celia, Sarah, dan Orpia kemudian juga memutuskan untuk ikut juga. Awalnya, Koki mencoba untuk menolak mereka dan menyuruh mereka untuk tetap berjaga di mansion. Namun, ketika gadis itu kemudian mengatakan bahwa selama ini mereka telah menjadi gadis yang selalu dilindungi oleh Haruto. Namun, mereka saat ini sudah tidak ingin lagi menjadi beban dan ingin bertarung menggunakan kekuatan mereka. Koki dan Kayako merasa bahwa ini adalah pertarungan pertama mereka untuk membuktikan kesetiaannya ke Haruto. Namun, bagi para gadis ini juga merupakan pertarungan melawan musuh kuat tanpa adanya Haruto dan Aisyah. Setelah melihat tekad ketiga gadis itu, Koki dan Kayoko akhirnya mengizinkan mereka untuk ikut bertarung juga. Sarah kemudian memerintahkan Hel dan Ifrita untuk tetap di mansion untuk melindungi Miharu dan yang lainnya. Dan Miharu nantinya akan memberikan suplai mana sihir ke mereka jika ada sesuatu yang terjadi. Dan lalu Sarah juga meminta Latifah dan Satsuki untuk tetap tinggal juga untuk berjaga-jaga jika para tentara bayaran kembali untuk menyerang mereka. Sementara itu, pembunuh pahlawan saat ini masih berada di langit dan tidak menunjukkan tanda-tanda dia akan turun. Koki dan yang lainnya lalu menduga bahwa ini mungkin ada kaitannya dengan tentara bayaran yang masih berserakan di halaman mansion Haruto. Karena entah bagaimana caranya, monster yang menyerang kota sebelumnya juga sudah bekerja sama dengan tentara bayaran. Setelah memikirkan ini, Koki dan yang lainnya kemudian naik ke atas punggung Ariel dan lalu terbang mendekati pembunuh pahlawan. Untuk serangan pembuka, Orpia dan Celia lalu berniat menggunakan serangan sihir terlebih dahulu untuk memperkirakan kemampuan musuh.
Orpia dan Celia kemudian mengeluarkan serangan Alteri dengan kekuatan dahsyat yang mana pengguna pedang sihir pun pasti akan tumbang jika terkena serangan itu secara langsung. Namun, pembunuh pahlawan itu tidak menghindari serangan itu dan menerima serangan itu dengan tubuhnya. Melihat serangannya tidak mempan, Celia kemudian memikirkan penggunaan sihir yang lebih kuat lagi. Sementara, Koki kemudian mengatakan bahwa makhluk itu sangat percaya diri dengan pertahanannya. Dan juga, baju sirahnya nampaknya akan sangat merepotkan karena serangan sihir jarak jauh tidak akan menembus perisai itu. Mengetahui serangan jarak jauh tidak efektif, Koki kemudian melompat dari punggung Ariel dan lalu berlari menuju pembunuh pahlawan untuk mencoba serangan jarak dekat. Mata Koki dan pembunuh pahlawan kemudian saling bertatapan. Meskipun mempunyai ukuran 10 kali lipat lebih besar dari Koki, pembunuh pahlawan mempunyai kecepatan yang luar biasa, yang mana kemudian menyerang Koki ketika dia sudah mendekat. Melihat serangan datang, Koki lalu melompat ke atas pedang pembunuh pahlawan dan lalu mengirimkan serangan tebasan ke celah di antara baju besi dan helmnya. Namun, pembunuh pahlawan itu bisa menghindari serangan itu dengan mengangkat perisainya. Mendapatkan serangannya tidak berhasil, Koki kemudian mundur sejenak dan mengatakan bahwa mereka mungkin bisa mengatasi kecepatan dari gerakan makhluk itu. Namun, mereka harus menyingkirkan pedang dan perisainya terlebih dahulu. Dan jika mereka ingin mengalahkannya menggunakan sihir jarak jauh, maka mereka harus mengalihkan perhatiannya terlebih dahulu. Jadi, serangan akan bisa mengenainya sebelum makhluk itu sempat menggunakan perisainya. Mendengar ini, Celia lalu memberikan pilihan lain dan mengatakan bahwa Celia dan Orpia akan menghancurkan perisainya. Dan setelah itu, Koki akan memotong tubuh yang tidak terlindungi oleh baju besi. Mendengar itu, Koki pun setuju dan lalu bergerak bersama dengan Kayako dan Sarah yang baru saja melompat dari Ariel dan menuju ke pembunuh pahlawan. Dan akhirnya, pertarungan yang sebenarnya pun dimulai. Sementara itu, di waktu ketika pembunuh pahlawan masih belum muncul, setelah melihat sinyal yang muncul, Arin dan rekannya yang masih terbang di udara kemudian bergegas untuk pergi, sambil merasa kesal karena meskipun mereka sudah mengorbankan begitu banyak orang, mereka masih tidak bisa mencapai tujuan mereka. Dan hal ini adalah kegagalan terbesar mereka sebagai tentara bayaran singa surgawi. Mereka berangkat dengan menyerang kerajaan Galar dengan anggota sekitar 50 orang. Namun sekarang mereka telah kehilangan setengahnya. Ada beberapa anggota yang mungkin masih selamat, namun Arin tidak bisa menyelamatkan mereka dan lalu memutuskan untuk mundur. Namun beberapa saat kemudian Arin mendengar ada suara monster yang mengerikan dan setelah dia menoleh ke arah sumber suara itu, Arin pun menjadi terkejut dengan adanya pembunuh pahlawan itu di sana. Dan Arin menduga bahwa itu adalah salah satu monster yang dikendalikan oleh Riz. Dan memanfaatkan kekacauan dari kemunculan monster itu, Arin pun berhasil melarikan diri dan mendarat di hutan pinggir kerajaan. Beberapa saat kemudian, Riz pun muncul di sana. Riz lalu meminta maaf ke mereka bahwa nampaknya dia telah salah memperhitungkan tentang kekuatan dari pihak lawan. Dan oleh karena itu, Riz kemudian memutuskan untuk mengeluarkan pembunuh pahlawan miliknya. Mendengar ini, Arin dan anggota singa surgawi lain kemudian menjadi bingung dan mulai berpikir jika Riz mempunyai monster sekuat itu, mengapa tidak mengeluarkannya dari awal? Riz lalu mengatakan bahwa dia tidak bisa mengeluarkannya dari awal, karena awalnya dia tidak ingin dirinya yang masih hidup diketahui oleh pihak musuh. Namun setelah apa yang terjadi, Riz kemudian lebih menginginkan untuk menghilangkan beberapa penghalang yang berada di sekitar Haruto. Dan lalu, Riz menyuruh Arin dan yang lainnya untuk membawa Lucy kembali beserta dengan pedang sihir milik Lucius. Riz lalu juga memberikan kristal teleportasi yang cukup banyak dan salah satunya sudah diatur untuk berpindah ke dekat mansion Haruto. Mendapati adanya persiapan ini, Arin pun akhirnya setuju. Sementara itu, di langit di atas ibu kota, saat ini Goki dan yang lainnya sedang melakukan pertempuran sengit melawan pembunuh pahlawan. Pembunuh pahlawan bertarung menggunakan kemampuan jarak dekat dengan kekuatan, kecepatan, dan keterampilan yang cukup tinggi. Pembunuh pahlawan kemudian menciptakan gelombang angin kencang menggunakan perisainya. Melihat itu, Koki lalu menghindarinya. Sementara itu, Sarah dari sisi lain kemudian menyerang helm pembunuh pahlawan menggunakan belatinya. Namun, hal itu ternyata tidak berguna. Dan meskipun helm pembunuh pahlawan tertutup es dari serangan Sarah,
nampaknya pembunuh pahlawan itu masih bisa melihat ke arah sekitarnya dan mencoba memberikan serangan balasan ke Sarah. Orpia yang terbang di udara juga terus-menerus menembaki pembunuh pahlawan menggunakan panah cahayanya. Namun, serangan itu masih bisa ditangkis oleh pembunuh pahlawan menggunakan perisai yang ada di tangannya. Celia kemudian juga menyerang menggunakan sihir dengan daya ledak yang sangat tinggi. Namun, hal itu masih belum bisa menumbangkan pembunuh pahlawan itu. Sementara, Kayoko kemudian mencoba menahan pembunuh pahlawan menggunakan kekuatan cambuk air milik pedangnya. Dan lalu, Koki langsung memberikan serangan telak ke arah pembunuh pahlawan dan kemudian menciptakan retakan di helm baju besinya. Tidak melewatkan kesempatan itu, Orpia dan Celia kemudian juga memberikan serangan yang kuat ke arah pembunuh pahlawan itu. Namun, ternyata si pembunuh pahlawan tidak menderita luka kecuali retakan pada helmnya. Namun, beberapa saat setelah itu, retakan pada helmnya mulai menghilang, yang mana membuat Koki dan yang lainnya menjadi terkejut. Pembunuh pahlawan memiliki pertahanan yang sangat kuat dan juga bisa memulihkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, di masa lalu banyak pahlawan yang mati karena kehabisan stamina ketika melawan pembunuh pahlawan. Celia yang menyadari ini kemudian meminta semua orang untuk kembali ke punggung Ariel terlebih dahulu untuk memulihkan stamina dan mengatur strategi lagi. Setelah mereka berkumpul, mereka kemudian mendiskusikan bahwa nampaknya mereka perlu menggunakan serangan yang sangat kuat untuk menghancurkan baju besi terlebih dahulu. Dan lalu melancarkan serangan yang sama kuatnya sebelum baju besi itu pulih kembali. Sebenarnya dulu Aisyah mengalahkan pembunuh bayaran dengan cara sederhana, yaitu menghancurkan perisai terlebih dahulu dan lalu melancarkan serangan lanjutan sebelum baju besi itu pulih. Namun, terkadang mengambil cara sederhana akan menjadi sangat sulit dibanding cara biasanya. Setelah beberapa obrolan, Koki kemudian mengatakan bahwa dia punya sebuah rencana. Sementara itu, di depan mansion, Miharu dan yang lainnya saat ini sedang menyaksikan pertempuran yang terjadi dengan penuh ketegangan. Dan lalu, beberapa saat kemudian, sejumlah kesatria yang berasal dari kastil akhirnya datang. Melihat hasil dari pertarungan sebelumnya, para kesatria yang baru saja datang kemudian menjadi terkejut karena tempat itu benar-benar kacau dan banyak ditemukan mayat musuh di sana. Namun setelah itu mereka kemudian membantu Lois dan bawahannya untuk mengikat tentara bayaran yang masih hidup dan juga mengumpulkan senjata sihir milik mereka. Di sisi lain, Koki saat ini sedang menjelaskan rencananya. Koki lalu mengatakan bahwa dia ingin Celia menyerang pembunuh pahlawan itu dengan sihir terkuatnya setelah dia mengalihkan perhatiannya. Dan lalu kemudian meminta Kayoko, Sarah, dan Orpia untuk menahan gerakan pembunuh pahlawan itu setelah serangan Celia dilancarkan. Dan lalu Koki nantinya akan memberikan serangan terakhir untuk menghabisinya. Setelah memahami rencana itu, mereka berlima kemudian setuju dan lalu akan pergi menghadapi pembunuh pahlawan sekali lagi. Untuk memulai, Celia kemudian melepaskan sihir terkuat di era modern ini, yang mana hanya orang-orang berbakat dari keturunan keluarga Clear saja yang bisa mengaktifkannya. Tubuh Celia diselimuti oleh kekuatan sihir dalam prosesnya, dan lalu kekuatan sihir itu berkumpul di tangan kanan Celia. Koki, Sarah, dan Orpia kemudian begitu takjub ketika melihat sihir milik Celia, yang mana membutuhkan kontrol yang luar biasa dalam pengendalian sihir. Dan setelah sihir itu siap, Ariel kemudian membawa mereka semua melesat ke arah pembunuh pahlawan, hingga akhirnya memiliki jarak yang cukup dekat. Dan lalu Koki kemudian melompat dari punggung Ariel dan menyerang pembunuh pahlawan menggunakan jurus andalannya yang sudah diperkuat setelah pertarungan pertamanya melawan Haruto. Koki kemudian melancarkan serangannya ke arah pembunuh pahlawan, dan hasilnya perisai pembunuh pahlawan itu telah terpotong. Melihat ini, Koki kemudian terus memberikan serangannya untuk membuka celah lebih lebar lagi. Dan lalu akhirnya Koki memberikan instruksi ke Celia untuk menyerang, yang mana kemudian Celia langsung mengarahkan serangan sihir terkuat dari keluarganya menuju ke arah pembunuh pahlawan. Pembunuh pahlawan mencoba untuk berlindung, namun serangan Celia dengan cepat kemudian menembus tubuhnya. Serangan Celia sangatlah kuat, yang mana dapat menembus pertahanan yang hampir tidak bisa tertembus menjadi hancur berantakan hanya dengan sekali serangan. Melihat peluang yang terbuka lebar, Kayako, Sarah, dan Orpia kemudian menggunakan serangan mereka untuk mengikat pembunuh pahlawan itu.
Dan lalu Koki kemudian mengerahkan serangan terkuatnya secara bertubi-tubi, hingga akhirnya pembunuh pahlawan itu lenyap dan menghilang menjadi debu. Melihat kemenangan ini, semua orang yang melihat pertempuran itu kemudian menjadi bersorak dengan keras dengan dipenuhi dengan kebahagiaan. Sementara itu, di atas langit yang lebih tinggi dari Orpia dan yang lainnya, Riz yang melihat pertempuran ini kemudian mengarahkan pandangannya ke Celia. Meskipun Riz sudah mengetahui bahwa Celia bukanlah penyihir biasa, namun dia tidak menduga bahwa keluarga Claire ternyata adalah keturunan dari penyihir buatan dewa yang terlahir dari 7 orang bijak di masa lalu. Dan terlebih lagi, Celia nampaknya mewarisi bakat penyihir yang luar biasa. Dan penampilan muda Celia kemungkinan berasal dari garis keturunan keluarganya itu. Meskipun begitu, nampaknya Celia masih belum bisa melepaskan sihir itu tanpa rapalan. Namun jika dia dibiarkan, mungkin dia akan berkembang menjadi lebih kuat lagi di masa depan. Yang mana kemudian membuat Riz memasukkan nama Celia ke daftar orang yang harus dia bunuh, setelah Haruto dan 3 gadis roh lainnya. Meskipun Riz sudah mengeluarkan kartu trufnya, rencana Riz saat ini benar-benar gagal total, yang mana membuatnya begitu kesal. Riz lalu memikirkan tentang anggota kelompok Haruto, yang mana terdiri dari 3 gadis yang bisa menggunakan roh tingkat menengah, serta pasangan pria dan wanita yang merupakan master pedang terbaik di Yakumo. Memikirkan itu, Riz kemudian menjadi pusing. Dan terlebih, Haruto sendiri juga bisa mengalahkan binatang suci milik pahlawan yang sudah dibangkitkan. Lalu, Riz berpikir bahwa kelompok Haruto akan benar-benar menjadi penghalang baginya. Namun, tidak akan semerepotkan pahlawan Erika. Riz lalu memutuskan untuk membuat Haruto untuk melawan Erika terlebih dahulu. Sembari dia mencari kekuatan baru untuk mengalahkan mereka. Riz lalu juga bergumam tentang sudah saatnya bagi Rodania untuk dijatuhkan oleh Duke Arbor. Namun gumaman Riz kemudian terhenti ketika dia melihat Arin dan yang lainnya sudah berhasil membawa pedang sihir milik Lucius. Dan lalu Riz kemudian mengeluarkan kantong yang berisikan kristal, yang mana Riz kemudian menghancurkan kristal itu sambil mengatakan bahwa dia sudah membereskan kekacauan terakhir dengan ini. Setelah itu, Riz kemudian terbang menjauh dari kerajaan Galar. Sementara itu, di istana kerajaan Galar, Duke Gregory tiba-tiba menemui Raja Francois dan meminta Raja untuk mempertanyakan Haruto, karena nampaknya serangan yang terjadi itu menargetkan mansion Haruto. Mendengar itu, Raja Francois mencoba untuk membela Haruto dan mengatakan bahwa itu hanya kebetulan saja. Namun, Duke Gregory terus memojokkan Raja Francois dengan mengatakan bahwa Haruto adalah anak muda yang paling labil dan akan menciptakan masalah dimanapun dia berada. Menanggapi itu, Raja Francois selalu menekankan bahwa kepergian Haruto kali ini adalah perintah darinya. Jadi, jika Duke Gregory mempertanyakan kepergian Haruto, itu berarti dia meragukan keputusannya sebagai raja. Raja Francois tahu bahwa Duke Gregory sedang merencanakan sesuatu dan mencoba memanfaatkan situasi saat ini. Sejak dulu, Duke Cretia dan Duke Gregory memiliki persaingan dalam kedudukan di kerajaan Galar. Namun, sejak berdirinya Richard Guild, pengaruh Duke Cretia menjadi meningkat jauh di atas dari Duke Gregory. Dan juga, baru-baru ini Haruto mendapatkan promosi dari prestasinya, yang mana Haruto memiliki kedekatan dengan Duke Cretia. Dan oleh karena itu, Duke Gregory kemudian memanfaatkan kesempatan dan mengkaitkan masalah untuk mencoba memfitnah keluarga dari Duke Cretia. Raja Francois kemudian mencoba menyuruh Duke Gregory untuk pergi dengan mengatakan bahwa dia sendirilah yang akan menanyai Haruto ketika Haruto sudah kembali. Namun ternyata Duke Gregory malah mencoba untuk meminta izin menginterogasi penghuni mansion Haruto, yang mana tentu saja permintaan itu ditolak oleh Raja Francois. Karena untuk urusan mansion Haruto akan diserahkan ke Charlotte. Namun, Duke Gregory kemudian memaksa Raja untuk mengumumkan informasi mengenai Haruto setelah kejadian ini. Yang mana hal inilah yang ternyata menjadi tujuan dari Duke Gregory. Karena selama ini informasi tentang Haruto telah ditutup rapat oleh Raja Francois sendiri. Sehingga hal ini menutup jalan bagi para bangsawan yang mencoba menggunakan Haruto untuk kepentingan mereka. Raja Francois yang sudah tidak punya pilihan lain kemudian setuju akan hal itu. Dan dia mengatakan bahwa akan memberitahukan para bangsawan mengenai hasil pembicaraannya dengan Haruto nanti. Setelah mendengar itu, Duke Gregory pun akhirnya pergi.
Di sisi lain, sehari setelah Gouki dan yang lainnya mengalahkan pembunuh pahlawan, di Republik Demokratik Saint Erika saat ini terdapat sebuah pertemuan. Yang mana di pertemuan itu Erika kemudian secara resmi akan mengumumkan pernyataan perang terhadap kerajaan Galar. Orang normal tidak akan percaya pada keputusan ini, karena tidak mungkin bagi negara kecil yang baru saja berdiri akan menang melawan kerajaan besar seperti kerajaan Galar. Namun, para pengikut Erika malah berteriak dengan semangat mendengar pernyataan perang ini. Sementara Erika yang melihat para pengikutnya lalu tersenyum mengejek. Kemudian, 3 hari sudah berlalu sejak penyerangan Singa Surgawi. Raja Francois akhirnya pun mengunjungi mansion Haruto dengan alasan ingin mendengar penjelasan dari penghuni mansion. Padahal, dia sudah mendapatkan laporan dari Charlotte sebelumnya. Tujuan sebenarnya dari Raja Francois adalah untuk bertemu dengan Gouki dan yang lainnya, untuk berterima kasih karena telah membantu mengusir musuh. Raja Francois dulu tidak langsung menemui Gouki karena dia tidak ingin dipaksa untuk mengungkapkan informasi mengenai mereka oleh para bangsawan. Mengingat berdasarkan laporan dari Charlotte sebelumnya, ada banyak informasi yang tidak boleh diungkapkan, yang jika sampai itu terjadi, maka hubungannya dengan Haruto dan Satsuki pasti akan hancur. Dan lalu, meskipun akan memakan waktu yang lama, Raja Francois kemudian memutuskan untuk menunggu Haruto kembali untuk mendiskusikan informasi apa saja yang boleh diumumkan. Meskipun beberapa orang sudah melihat roh kontrak mereka, Sarah, Alma, dan Orpia masih tidak mau mengungkapkan identitas mereka. Dan juga, Koki dan Kayoko hanya memberikan informasi bahwa mereka terhubung dengan orang tua Haruto. Dengan memikirkan ini, Raja Francois kemudian memahami bahwa mereka tidak akan pernah membuka informasi sampai mendapatkan persetujuan dari Haruto. Setelah memasuki mansion, Raja Francois kemudian menyapa Gouki dan yang lainnya. Dan akhirnya mereka mengobrol bersama. Dan seperti yang diperkirakan oleh Raja Francois, tidak ada orang di sana yang memberikan informasi penting tanpa persetujuan Haruto. Namun, beberapa saat kemudian, Sarah lalu mengatakan bahwa dia merasakan bahwa Haruto sudah kembali. Mendengar ini, Charlotte kemudian dengan senang ingin menyambut Haruto, lalu diikuti oleh Satsuki, Miharu, dan Celia. Di sisi lain, Haruto yang sudah mendekati gerbang kemudian menjadi terkejut, karena dia disambut oleh Charlotte, Satsuki, Miharu, dan Celia. Charlotte kemudian menggandeng tangan Haruto dan lalu menyambut mereka semua. Serta dia mengatakan bahwa dia merasa senang karena Liselot bisa kembali dengan selamat. Dan juga Charlotte lalu mengajak mereka semua untuk bergegas ke dalam mansion karena di sana sudah ada Gouki dan yang lainnya. Dan mereka akan menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di kerajaan selama Haruto pergi. Mendengar itu, Haruto kemudian menjadi bingung. Namun dia tetap melangkah maju. Dan kemudian Miharu dan Celia yang ada di depannya menyambut Haruto dengan mengatakan selamat datang di rumah.